Selamat datang di kisah misteri. Miss Polly had a dolly who was sick. So she phoned for a doctor to be quick. The doctor came with his bag in his hand, and he knocked on the door with a Di Indonesia dari dulu lekat sekali dengan yang namanya hal mistis. Oleh karenanya jangan heran apabila ada banyak sekali cerita seram yang beredar. Menariknya, seperti semua daerah di Nusantara mempunyai kisah masing-masing. Ini terbukti dengan adanya hantu di masing-masing daerah yang ceritanya sudah turun-menurun. Oke, jadi ini kita bakalan membahas tentang 11 cerita seram yang pernah ada di Indonesia. Mungkin kalian belum pernah mendengarnya ya. Bus hantu jurusan Bekasi, Bandung. Cerita seram pertama yang datang dari kisah yang pernah viral di beberapa waktu lalu di media sosial adalah bus hantu yang dialami oleh pemilik akun Instagram Hebosto dan diunggah ulang oleh pemilik akun Twitter Sepoki Cici. Dikisahkan bahwa ada suatu malam Hebosto menaiki bus dari Bekasi menuju ke arah Bandung. Awalnya ia biasa saja saat menaiki bus, tapi lama-kelamaan dirinya merasa ada yang tidak beres. Dirinya melihat semua penumpang yang ada di kendaraan terlihat pucat dan seketika tercium bau anyir. Jadi seperti itulah. Berarti si salah satu orang ini tuh dia masuk ke dalam bus, kemudian dia melihat orang-orang itu mukanya pada pucat. Dan ketika kalian yang rasain di dalam bus kayak gitu, lalu perasaannya kayak mana nih? Pasti bulu kuduk kalian itu pasti bakalan merinding. Orang kita cuma di daerah kebun aja bulu kuduk kita udah merinding. Apalagi ini di bus dan dia berjalan dan tidak bisa lari. Dan itu jam tengah malam. Bayangin aja tuh. Oke, karena rasa kecurigaan di dalam bus tersebut, akhirnya dia pun merekam suasana yang ada di dalam bus memakai sebuah HP. Namun hasilnya sungguh mengagetkan. Tidak tampak seorang pun penumpang yang terekam di dalam ponsel. Padahal ia yakin sekali kalau bus sedang penuh-penuhnya. Ia pun akhirnya tetap diam dan menunggu bus sampai ke tujuan. Wow, ya kalau saya sih udah lari sih kayaknya ya. Tapi larinya gimana orang busnya berjalan lagi? Well. Indonesia itu keren. Bercak darah di lantai SMA Tugu di Malang. Di kota Malang mempunyai banyak cerita mistis di baliknya. Salah satunya seperti di SMA Tugu yang dikisahkan sudah sangat melegenda. Bagi yang belum tahu, SMA Tugu atau sebutan dari SMA 1, 3, dan 4 ini sering sekali terlihat lantai dengan bercak darah pada aulanya. Padahal sudah sering dibersihkan, tapi tetap saja noda tersebut muncul. Lebih menyeramkannya lagi, bercak tersebut masih ada meskipun lantainya sudah diganti. Maka dari itu, supaya tidak menjadi masalah lagi, lantai diganti dengan ubin kayu yang mempunyai warna gelap. Konon darah-darahnya tersebut adalah bekas dari pembantaian tentara pada zaman penjajahan beratus-ratus tahun yang lalu. Gimana ya ini? Kita sekolah tapi di sekolahan itu tuh tiap pagi pasti ada darahnya. Kalau saya sih ya gimana ya, merinding lah pasti. Ini tiap hari loh di aulanya. Lantainya itu warnanya putih, kemudian ada seperti bercak darah. Ini seolah-olah tuh apa ya? Penunggunya mungkin menunjukkan sebuah eksistensi yang ada di sana ya, mungkin ya. Seolah-olah kejadiannya seperti itu. Tapi parah sih. Kok bisa kayak gitu ya? Mbak Yayu, si urban legend kampus UGM. Selain sekolah, kampus juga banyak sekali menyimpan kisah mistis di dalamnya. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada. Di kampus bergengsi tersebut terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayu. Arwah satu ini sudah terkenal di seluruh kampus dan sosoknya kerap terlihat di malam hari, baik di CCTV maupun mahasiswa yang masih ada di kampus saat malam. Wah guys, ini agak mirip sekali sama kisah yang ada di kampus. Yang dosennya itu, jadi ada dosen jam malam, kemudian dia menghilang. Maksudnya gini, jadi ceritanya tuh dosen bikin jam malam, kemudian muridnya udah datang semua. Nah, terus di situ tuh dosen itu datang. Padahal dosen aslinya tuh nggak datang, dari rumah dia SMS. Mohon maaf, ini saya tidak bisa datang. Kemudian murid yang menerima SMS itu pun heran dan melihat kakinya ternyata dia terbang.
Akhirnya murid-murid pun langsung lari ketakutan. Ya seperti itulah. Sebenarnya sosok dari Mbak Yayuk ini tidak begitu menyeramkan. Pasalnya ia mempunyai penampilan seperti mahasiswi biasa. Namun yang membuatnya terlihat menakutkan adalah tatapannya yang kosong dan wajahnya yang pucat. Menurut beberapa cerita, Mbak Yayuk dulunya adalah mahasiswi UGM yang terpaksa bunuh diri karena judul skripsinya ditolak oleh kampus. Wah, jadi gara-gara judul ditolak langsung bunuh diri, bos. Aduh, susah ini, udah susah. Kisah lubang buaya yang sudah tersohor. Kisah mistis lainnya datang dari lubang buaya yang merupakan salah satu wisata sejarah di Jakarta. Tempat ini dulunya terjadi sebuah tragedi kelam yang mana lokasi ini menjadi tempat pembuangan mayat dari korban G30 SPKI. Oleh karenanya, sampai saat ini tempat tersebut masih memberikan nuansa menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya. Ditambah lagi, menurut beberapa cerita yang beredar bahwa di saat malam hari kerap sekali terlihat penampakan tentara yang wajahnya berlumuran darah. Kalau nggak salah pada tahun 2015, kalau nggak 16, kalau nggak 17. Jadi saya juga pernah ke daerah lubang buaya tersebut dan itu datang pada saat pagi-pagi, tapi di sana baunya anyir. Bener-bener anjir. Ini kisah nyata ya. Ini saya sendiri yang merasakan. Dan di sana tuh kayak mau mual gitu. Saya masuk ke dalam itu kayak mau mual. Itu pas pada pagi-pagi kita acara study tour bareng sekolah gitu ya. Di sana tuh kayak mau mual. Tapi untungnya nggak ada penampakan sih. Cuma kayak mau mual aja. Baunya bau anjir gimana gitu. Terus pas di sana tuh kayak flashback, kita membayangkan pada saat masa lubang buaya itu tersebut. Dan di sana itu kan ada sebuah gedung kan. Nah kita masuk ke sana. Bukan gedung siapa ya, kayak rumah bekas penyiksaan gitu. Asli baunya anjir banget di sana. Rumah Eyang di Yogyakarta. Rumah tersebut adalah milik nenek dari teman Radit yang bernama Mister. Di rumah tersebut ada banyak sekali peristiwa yang sangat tidak masuk akal, seperti lemari yang tiba-tiba bergerak sendiri, kemudian penampakan setengah badan dan yang berjalan di belakang rumah. Lalu ada juga alat pel yang tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak dan masih banyak lagi. Ini cukup tidak masuk akal ya. Jadi ketika kita lagi sendirian, tiba-tiba di pojokan ada alat pel kemudian berubah menjadi kuntilanak. Itu gimana nalarnya, boy? KKN Desa Penari. Oke, jadi ini juga kasus yang cukup viral waktu itu ya. Dan ceritanya tuh sangat bermacam-macam gitu. Dan setiap konten kreator tuh bahkan seperti memiliki ceritanya sendiri-sendiri. KKN Desa Penari yang pertama kali diviralkan di akun Twitter Simple M. Kisahnya adalah tentang sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan KKN di sebuah desa di Jawa Timur. Namun KKN yang mereka lakukan ternyata banyak sekali gangguan. Mulai dari bermunculan makhluk gaib sampai dengan salah satu mahasiswa mengalami kesurupan. Bahkan yang paling parah adalah 2 dari mahasiswa yang sedang KKN mengalami hal di luar nalar akibat melanggar aturan yang sudah ditetapkan di desa. Pada akhirnya mereka pun meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Cerita tersebut ternyata dibukukan dan juga telah diproduksi menjadi sebuah film horor. Alas Purwo, siapapun yang masuk tidak bisa keluar. Tidak jauh dari KKN Desa Penari ada kisah Alas Purwo di Banyuwangi yang menjadi sorotan. Sejak dulu kawasan ini dikenal dengan adanya kerajaan makhluk gaib yang sangat besar, sehingga banyak orang yang agak takut untuk melewatinya. Banyak cerita mistis yang tersebar dari hutan satu ini. Salah satunya adalah orang-orang yang tidak bisa keluar dari hutan tersebut apabila sudah masuk ke area terlarang. Ini karena orang yang melewatinya akan disesatkan oleh penunggu Alas Purwo. Kalau kita berpikir secara logika, ketika kita masuk ke dalam hutan, maka di situ kita juga bingung sih, jalurnya mau ke kanan atau ke kiri, dan baliknya juga kemana. Karena ketika kita berada di hutan itu kayaknya tuh pusing ya, bukan pusing sih, bingung lah kita, karena banyak sekali pepohonan dan segala macam. Kalau secara nalar sih seperti itu sih. Kisah hantu jeruk purut. Sosok ini adalah hantu tanpa kepala yang kerap berkeliaran di kawasan pemakaman pada malam hari. Sosok satu ini pernah ditemukan oleh penjaga makam jeruk purut. Menurut penglihatan, sosok tersebut terlihat seperti pastor yang berjalan untuk mencari makamnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1986 silam. Karena kisah ini sangat terkenal, hantu jeruk purut dijadikan sebuah film beberapa tahun yang lalu. Rumah kapal didiami jin yang menyerupai kelelawar. Rumah kapal yang mempunyai cerita menakutkan di dalamnya terletak di Teluk Betung Utara, di Bandar Lampung. Rumah ini sebenarnya tidak terlalu besar, namun begitu kalian melihatnya, aura mistis pun langsung terasa.
Konon, masyarakat mempercayai bahwa ada banyak sekali jin yang bertempat tinggal di sana. Salah satunya yang kerap dilihat adalah sosok tinggi besar yang mirip dengan kelelawar. Kemudian ada juga siluman naga yang juga dipercayai bertempat tinggal di sana. Keseraman rumah ini pun semakin kental lantaran banyak kecelakaan yang terjadi di depan rumah tersebut. Kalau kita lihat tuh, rumah ini tuh kayak rumah kosong biasa gitu ya, yang tidak berpenghuni, lama sekali udah nggak ditinggali. Ini di depannya sampai banyak rumputnya, ini warna hijau. Itu di tengah sampai tumbuhan yang sangat tinggi sekali itu. Terus ngapain coba orang-orang masuk ke dalam sana? Keluarga tak kasat mata. Di forum Kaskus sempat viral beberapa cerita yang menakutkan yang diberi judul Keluarga Tak Kasat Mata. Cerita ini dikisahkan oleh tokoh bernama Genta. Ternyata ini bukan hanya cerita fiksi, melainkan pengalamannya sendiri saat berkantor di sebuah rumah tua di kawasan Yogyakarta. Genta menceritakan banyak sekali peristiwa dari luar nalar yang telah dia alami. Dirinya juga bertemu sosok-sosok tak menyenangkan yang kerap mengganggunya dan temannya, seperti kuntilanak, nenek berkerudung, anak-anak yang berjalan mundur, sampai dengan sundel bolong yang bernama Siti. Kalau tempatnya tuh kurang begitu tahu ya ini. Ini ceritanya agak ngambang sih, tapi ngeri juga kalau misalnya kita lagi liburan ke rumah di villa mungkin, terus di situ yang bisa melihat cuma kita doang. Di situ ada banyak sekali penghuni, tapi yang melihat cuma kita doang. Dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Kisah selanjutnya yang tidak kalah menyeramkan adalah dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Pada mulanya ada seorang ibu yang sudah datang ke sebuah rumah sakit karena sudah waktunya untuk melahirkan, dan akhirnya sang ibu tersebut melahirkan dengan selamat. Namun setelah keluar dari rumah sakit, warga sekitar bertanya kepada ibu-ibu tersebut. Pasalnya ibu tersebut keluar dari rumah sakit Mardiwaluyo Blitar yang sudah tidak terpakai sejak lama. Namun ibu tersebut dengan yakin menjawab bahwa ia masuk ke dalam rumah sakit pada umumnya dengan banyak dokter, perawat, dan pasien-pasien lainnya. Kini rumah sakit tersebut dipindahkan ke lokasi baru di Karangtengah, Sananwetan, Blitar. Berarti di sini tuh tidak semua hantu itu jahat ya. Tidak semua makhluk gaib itu jahat. Ini buktinya ada salah satu cerita yang makhluk gaib tersebut membantu ibu-ibu melahirkan. Misalnya nih, kita ke rumah sakit ya, tapi rumah sakit itu tidak berpenghuni, hanya kita aja yang bisa ngelihat si dokter, pasien, perawat, dan segala macam, cuma kita aja. Kita masukkan set. Nah setelah itu selesai perawatan, habis itu keluar. Dan setelah kita keluar, keesokan paginya kita melihat rumah sakit itu kosong dan tidak ada penghuninya. Miss Polly had a dolly who was sick. So she phoned for a doctor to be quick. The doctor